Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi pemirsa. Kejaksaan Agung menemukan uang hampir senilai 1 triliun rupiah dan emas batangan sebanyak 51 kilogram saat menggeledah kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar. Inilah rekaman gambar eksklusif saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kediaman Zaro Frikar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Penyidik kaget saat mendapati adanya berbagai pecahan mata uang asing yang jika dikonversi bernilai 920 miliar atau hampir 1 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga emas batangan sebanyak 51 kilogram. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengungkapkan uang sebanyak itu merupakan gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan LSM Pos Kesa Forum Orientasi Studi Kebijakan. Oke, kami mengucapkan welcome to the listeners and the viewers, para pendengar setia yang budiman dan para pemirsa yang baik hati. Saya mengucapkan selamat berbahagia berjumpa kembali dengan kami, dan doa kami sehat walafiat, penuh rezeki dan panjang umur. Oke, untuk hari ini kami akan memberikan tema yaitu bongkar mafia peradilan. Dengan adanya skandal Markus, maklar kasus Zaro Frikar. Oke, kalau kita mengamati dunia peradilan itu terganggu bila ada 3 faktor. 1 faktor uang, duit, kedua faktor penguasa, kekuasaan, ketika no viral no justice. Ini mantan kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan. Bayangkan, kepala Diklat Hukum dan Peradilan justru melakukan tindak pidana. Inilah suatu ironi. Pada itu suatu lembaga yang seharusnya menjunjung nilai-nilai keadilan justru sangat memalukan. Nilai keadilan jadi lemah karena itu pelaku Bapak Zaro Frikar. Sebagai mantan kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan malah terjerat sebagai maklar kasus Markus. Indonesia negara hukum, maka hukum harus ditegakkan dan pelaku-pelaku kejahatan hukum dimusnahkan, harus dibersihkan supaya rakyat itu senang, tidak diombang-ambingkan oleh pelaku-pelaku kejahatan hukum tersebut. Dan harapan kami jangan ada lagi kasus-kasus seperti Markus di negeri Indonesia. Jangan ada lagi. Ini suatu hal yang tidak baik karena hukum menjadi lemah. Kenapa? Hanya karena faktor uang. Sebetulnya kasus itu kan hanya suap. Jadi ada seperti Ronald Tanur yang menjadi tersangka dalam persidangan dibebaskan karena hakimnya disuap. Sehingga kasus ini menjadi terbongkar. Yang membongkar mestinya kejaksaan, yaitu Jampitsus itu Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus.
Jampisus ini saya salut dengan Jampisus Kejaksaan RI ya, bisa membongkar Markus. Mungkin karena kerjanya yang baik, Jampisus telah menyelidiki, telah mengawasi sehingga keadilan dan kebenaran bisa dijunjung secara hakiki yang baik. Sebetulnya itu ya. Jadi sebetulnya seperti Sarop Richard itu melakukan itu diduga dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Hal ini sangat lama ya, sudah hampir 10 tahun, maka itu harusnya dibongkar, tidak hanya saat kasus Ronald Tanur yang dibebaskan sehingga hakim menjadi kasus hukum tersangka pidana. Jadi ini termasuk bentuk-bentuk ketidakadilan karena adanya Markus. Maka kalau Indonesia ingin bersih ya kasus Markus itu dibongkar secara mendalam, artinya siapa pelakunya, dana mengalir kemana, termasuk gravitasinya, dan itu seperti Sarop Richard itu diperiksa secara teliti terus menerus sehingga terbongkar berapa kasus suap itu terjadi, biar artinya betul-betul bersih. Kalau hanya sekedar terbongkarnya hanya ini dalam hal Ronald Tanur, itu harusnya diteruskan terus sehingga maklar kasus itu jangan terjadi di mana-mana di Indonesia. Karena Indonesia itu sudah zaman maju, tidak ada lebih transparan. Mengapa? Karena para netizen bisa bersuara, bisa berkomentar. Yang kedua, media juga memberitakan ini. Maka kalau pihak aparat penegak hukum melakukan kesalahan seperti Sarop Richard, itu harusnya diperiksa secara detail sehingga apa yang dialami Sarop Richard diperiksa secara mendalam, kasus suapnya, gravitasinya, siapa saja, kerjasamanya siapa, itu bisa dibuat tim sehingga diselesaikan, sehingga selesai secara global, total, dan bersih. Ini jadi bongkar itu kasus suap termasuk Markus, usut siapa saja hingga biar terbongkar secara total. Dan ini uangnya tidak sedikit, 1 triliun, hampir 1 triliun. Bayangkan, berarti kasusnya banyak dengan disuapnya para hakim, para penegak hukum jadi selamat. Nah, ini hukum jadi lemah dan tidak bisa tidak ada powernya. Maka ini kami selaku LSM untuk menindaklanjuti biar kasus Markus yang dilakukan oleh Bapak Sarop Richard terbongkar secara terinci, secara detail, sehingga tidak menjadi mengembang kemana-mana. Ini usulan kami selaku LSM. Dan sekarang banyak kasus hukum yang di Indonesia yang melanggar keadilan seperti BTS,
Best Transceiver Station itu korupsinya 271 triliun yang dilakukan oleh itu, maaf nih, sekjen partai mantan sekjen partai Nasdem. Ini harusnya diusut tindak lanjutnya gimana dan pengembangannya di mana, gravitasinya di mana, harus diusut. Kasus Pina yang sudah 8 tahun 7 terpidana di penjara yang tidak bersalah dan tidak berdosa dihukum sampai sekarang belum bisa lepas, dan sudah sampai sidang ke Mahkamah Agung belum ada putusan. Sudah 8 tahun ini kan terkatung-katung, kasihan. Apalagi ditambah ini ada judi online yang sudah terungkap, jangan terjadi lagi di negeri tercinta Indonesia. Maka kasus-kasus hukum itu segera diselesaikan dan APH harus bertindak tegas mengamati dan memeriksa dan memutuskan dengan bijak sesuai Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang yang berlaku KUHP dan berdasarkan Pancasila. Demikian. Jadi kalau ingin negara maju, hukum harus ditegakkan dan keadilan ditegakkan. Demikian statement kami mohon maaf bila ada suatu hal. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. See you later. Thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.